Cara progres channel limbata hasil tangkapan alam. Oke, yang pertama langsung kita cari bahan limbatannya dengan cara bebas, mau dipancing maupun diserok itu terserah. Tapi kalau mau lebih aman ya kita serok guys. Kita cari secukupnya aja, sebutuhnya, yang penting lebih dari 2 atau 3 biar nanti kita bisa sortir ya, kita bisa pilih bahan mana yang terbaik buat kita progres. Oke, ini udah dapat lumayan, langsung kita bawa pulang dan kita sortir. Nah, sebelum kita masukin ke tanknya buat sortir, kita aklimasi dulu ya seperti biasa. Oke, kalau udah langsung kita masukin ikannya dan langsung kita sortir. Nah, kita pilih yang punya potensi bagus buat nanti kita progres. Contohnya dua ini. Ini dari segi warna bawaannya itu udah keluar warna biru. Walaupun dari segi rim itu nggak tebal-tebal amat, biasa aja rimnya. Dan juga dari segi mental kita nggak tahu nanti mentalnya seperti apa. Tapi karena kelihatan dari warna bawaannya yang udah bagus, jadi kita ambil yang dua ini aja. Jadi langsung kita ambil dan kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap rekondisi. Seperti biasa kita aklimasi dulu ke tank rekondisinya. Di sini kondisi ikannya itu pada sobek-sobek ya dorsalnya karena pada berantem sebelum saya pisah. Tapi nggak apa-apa, ini masih aman dan cepat pulihnya. Nah, kalau udah cukup aklimasinya langsung kita masukin ikannya ya. Kita masukin satu-satu dan kita tunggu ikannya adaptasi. Kita biarin selama 1 hari di sini di tank rekondisi ini. Jangan diapa-apain dulu, oke? Nah, kalau udah dibiarin 1 hari, kita coba langsung tes makan ya. Kita tes makan pakai ulat hongkong. Kita lihat apakah ikannya udah mau makan atau belum. Kalau mental bawaannya itu bagus, pasti udah langsung mau makan, guys. Contohnya ini saya hoki dapat mentalnya yang bagus, jadi dia langsung mau makan kayak gitu, guys. Nah, beda sama yang ini, dilihat dari kondisi ikannya yang masih kelihatan barnya, masih belang-belang kayak gini, itu menandakan kalau ikannya itu masih stres dan takut. Jadi kalau kita masukin pakannya, dia nggak langsung mau makan, nunggu beberapa saat baru dia mau naik dan ngambil pakannya. Nah, kalau misal masih belum mau makan kayak gini, kita biarin dulu, kita pantau dari jauh. Nah, setelah beberapa saat kita pantau dari jauh, akhirnya dia mau makan juga. Jadi kalau misal punya teman-teman masih kayak gini di hari pertama, itu nggak apa-apa, wajar, karena emang ikannya itu masih belum adaptasi dan masih takut juga. Yang penting di sini ikannya udah mau makan, berarti aman buat kita lanjut progresnya. Nah, kalau udah mau makan, selanjutnya kita biarin 1 hari lagi. Oh iya, ini tadi tanggal 1 September ya, dan kondisinya itu masih pada sobek-sobek kayak gini guys. Nah, setelah udah sehari di tanggal 2 ini, kondisinya udah mulai pada membaik. Yang di tank kiri ini tinggal dikit aja luka sobeknya guys, sedangkan yang di kanan itu masih ada satu yang agak besar luka sobeknya. Cuman yang di kanan ini itu mentalnya udah naik guys, udah nggak takut lagi, bahkan udah mau respon sama tangan. Jadi ya tinggal nunggu lukanya pulih aja, udah siap buat kita pindah ke tank yang lebih besar. Kalau untuk yang di kiri, tahap selanjutnya setelah kita biarin 1 hari adalah kita tes makan lagi. Kita tes apakah dia udah langsung mau makan atau belum setelah kita masukin pakannya. Dan iya, di sini dia udah langsung mau makan guys, beda sama yang kemarin ya di hari pertama. Jadi sekarang udah ada perkembangan. Nah, kalau udah langsung mau makan kayak gini, kita tinggal lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap ajak interaksi. Jadi kita tinggal ajak interaksi setiap hari sampai dia nggak takut lagi. Nah, di hari selanjutnya dia udah ada perkembangan, dia udah mulai mau respon tipis-tipis ya. Walaupun kalau misal kita deketin pakai tangan, dia masih suka takut kayak gini, masih mundur-mundur kayak gini. Nah, di tanggal 5 September itu yang di tank kanan udah sembuh semua ya lukanya, udah nutup semua luka sobeknya. Dan kalau yang di kiri juga udah nutup semua sobeknya, cuman yang di kiri ini itu mentalnya masih kurang responsif. Tapi nggak apa-apa, sekarang saya mau pindah langsung ke tank utamanya, yaitu tank yang lebih besar. Jadi di tahap selanjutnya, setelah ikan udah nggak ada luka, makan udah lancar, dan bahkan mau respon, kita bisa pindah ke tank utama, tank harian untuk lanjut progres mental dan warnanya. Kita pindahnya pakai plastik ya, biar nanti bisa diaklimasi. Nah, setelah udah masuk plastik semua, tinggal kita aklimasi. Ini saya pakai tank ukuran 35x25x25 cm ya, dengan settingan tank serba gelap, background hitam dan pasir malang hitam nomor 1, jadi nggak halus banget. Oke, udah tinggal kita aklimasi selama beberapa menit. Oke, setelah cukup aklimasinya, langsung kita masukin ikannya pelan-pelan dan kita biarin adaptasi sama air dan kondisi tank yang baru. Nah, cuman di sini yang kemarin mentalnya itu bagus, dia itu langsung mau respon tangan kayak gini guys. Padahal baru aja masuk tank. Ini hoki sih dapat yang mental adaptasinya bagus banget kayak gini. Padahal ini juga hasil pancing guys. Tapi walaupun ini dari segi mental adaptasi itu bagus, dia itu sekarang masih belum mau flaring tangan. Jadi masih perlu dilatih nantinya. Sekarang kita lanjut ke yang satunya, kita masukin ikannya pelan-pelan. Nah, kalau yang ini setelah saya masukin, dia tuh masih perlu waktu ya, masih perlu waktu buat adaptasi. Jadi kita biarin adaptasi dulu. Kita biarin adaptasi, kita matiin dulu lampunya guys, jangan digoda-goda dulu ya. Nah, setelah beberapa jam, yang ini lebih responsif ya, dan warnanya mulai naik. Sedangkan yang ini, dia masih belum mau naik, masih perlu waktu mungkin lebih lama, masih belum mau respon.
Cuman ini tinggal nunggu ikannya settle aja, karena ini belum maksimal adaptasinya, jadi dia masih belum mau respon. Kalau udah maksimal adaptasinya, udah mau respon, baru kita lanjut buat latih flaring ya. Kira-kira gimana cara latihnya? Lanjut di part 2.